Itu kemarin sempat bantu puskesmas buat bikin poster buat di Instagramnya gitu, Bu. Terus saya sempat bantu juga mereka untuk buat kan ada pemeriksaan gratis untuk yang berulang tahun. Oh Nah, iya saya, ya, apa namanya? Pemeriksaan kesehatan gratis ya, PKG ya programnya ya. ya, Oke, uh, terus nah ini saya, menarik. saya ngebantuin puskesmas buat bikin banner gitu, Bu. Jadi banner dalam sama banner luarnya itu saya yang buat. Oh keren banget. Kamu dokumentasikan nggak tuh media-media yang dibuat, yang kamu bantu buat? Maksudnya, Bu, gimana Kamu punya dokumentasi? kan? Kamu punya soft filenya sama media-media yang kamu buat itu? Oh, masih ada, Ibu? Masih ada ya? Oke. Nah itu boleh boleh di-share dong. Oh ya, sebentar ya, Bu. Nah, boleh kita lihat bareng-bareng ya. Yang lain boleh mempersiapkan ya apa yang sempat didokumentasikan. Kalau sempat bikin juga lebih bagus. Oke, sambil nunggu Kak Viola, yang lain ada yang punya kegiatan serupa puskesmasnya, seperti Puskesmas Jombang, sudah ada yang mulai PKG. Kalau IG atau sosial media yang lain, kayaknya semua puskesmas sudah punya ya. Desain dalam Hmm. desain dalamnya itu juga mengikuti dari template si ininya, Bu, desain luarnya. Ketika dicetak ini apa namanya watermarknya tetap tetap keluar ya Kak? Enggak, Oh ini bisa karena diedit. udah masa berlangganannya udah habis sih, Bu. Oh, oh waktu itu nggak pakai ini. Waktu itu udah langganan, jadi nggak ada watermark ya? Iya, Oh gitu, oke. Yang bayarin langganan Canva-nya siapa? pribadi, Bu. Pribadi. Sama, Oh, oke. Kirain saya dibayarin untuk separate. waktu itu kan emang saya jadi PDD, Ibu. Jadinya PBD itu emang apa? sekalian yang dokumentasi di PBL, Ibu. Oh, iya iya. Jadi untuk kepentingan PBL ya, kalian punya itu ya akun berbayar ya. Iya. Oh, oke. Nah, keren nih. Mana mana lagi yang apa namanya media yang dibuatkan? Yang di IG. eh Kalau di IG itu kita bikin poster, Ibu. Hmm, Mana ya? elektronik poster berarti ya. Iya, Posternya apa? Ajakan atau informasi? Oh, oke, informasi. hipertensi. Nah, Informasi tentang penyakit ya berarti ya. Hipertensi. Nah, bagaimana perasaan kamu, Kak Viola? bangga sih, Bu, bisa bantuin puskesmas. Hmm, oke. Bu, kamu bikin kak di IG kamu apa namanya ekspresikan gitu bahwa itu aku yang bikin loh gitu. Sayangkan. Atau kamu tag ke Instagram kamu sendiri biar ada kenang-kenangannya kan. Minta di tag. Admin IG-nya Puskesmas. Siapa? Kenal nggak? Ini pemegang PBL aku apa? Pembimbing PM. lapangan berarti. Ha-ha. Oke. Pembimbing lapangannya alumni Kesmas bukan? UMJ. Iya, Iya. alumni semua. Siapa namanya? Parindra. Oh, Rindra. Oke. Ya. Nah, bilang, Pak Rindra, aku mau dong di tag gitu. Jadi kamu bisa ada kenang-kenangannya.
Nanti kalau bikin lagi ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau kasih komentar nggak? Oh, banyak tuh yang dibuat ya. Ini berarti seri ya? Apa sih namanya? Reel ya? Iya, Ibu. Bentuknya reel. Oke. Nah, sebelum dia ditayangkan, itu kalau tadi kan yang panduknya, yang bannernya itu kan di approve dulu ke kapus ya. Iya. Ini bagaimana? Kalau ini langsung dari PL-nya, Ibu. Ya, jadi di approve sama PL aja, langsung tayang gitu. Iya. Oke. Ada ini, ada masukan, ada yang diedit dan lain-lain gitu? Kalau buat yang hipertensi ini enggak sih, Bu. Kemarin saya udah sempat nanya detailnya dulu sebelum bikin. Oh, oke. Jadi nggak udah langsung ini ya, langsung di approve, langsung tayang ya, nggak ada editan ya, Iya, Ibu. nggak ada revisi. Oke, bagus bagus. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau teman-teman bikin post, upayakan ada. Kalau kemarin itu kan penugasannya itu ya, validasi ya, tentang validasi isi konten yang akan kita up ya ke media. Itu sepaling tidak tuh harusnya kalau dari sisi pengembangan media pendidikan. Bisa ada untungnya juga saya kuliah di UNJ ya, jadi belajar tentang teknologi pengembangan medianya mereka. Walaupun sebenarnya di Kesmas juga udah belajar ya, cuma kita kalau di Kesmas itu fokusnya ke kontennya aja, tapi kalau di UNJ itu saya juga jadi paham bahwa oh iya ternyata aspek bahasa itu juga penting, kemudian aspek karakteristik medianya itu sendiri juga harus diperhatikan, dipertimbangkan. Jadi harusnya validasi itu atau validatornya itu juga meliputi tiga aspek tadi. Kalau memang bisa masing-masing tiga orang itu lebih bagus. Biasanya sih gitu kami kalau bikin media. Jadi total ada diupayakan ada 9 orang validator kalau bikin media. Tapi kalau untuk kebutuhan yang sederhana, untuk institusi yang memang sudah ada penanggung jawabnya, mungkin kalau di Puskesmas ya cukup dengan penanggung jawab programnya gitu ya. Nah, untuk tugas teman-teman yang menyebutkan validator itu, teman-teman bisa juga menceritakan ya validatornya itu tidak harus disebut namanya, tapi dijelaskan aja karakteristiknya ya, kriterianya untuk jadi validator itu teman-teman maunya yang seperti apa. Walaupun selama ini kita mungkin teman-teman kalau bikin bikin konten ya udah langsung up aja, nggak pakai validasi gitu, nggak pakai proses validasi, tapi langsung ditayangkan. Makanya saya bikin beberapa artikel itu yang terkait apa pengembangan media juga gitu ya, karena jangan sampai informasi yang ingin kita sampaikan itu malah bermasalah di belakang gitu ya. Kalau yang kemarin itu saya baru tahu juga ada misalnya kasus artis salah sebut apa lokasi ya apa namanya objek wisata atau apapun. Nah, itu kan jadi sebenarnya sih itu masalah kecil ya buat sebagian orang ya, biasa aja sih salah gitu kan. Tapi buat orang lain itu penting karena itu menunjukkan identitas identitas apa daerahnya gitu dan itu kebanggaan buat mereka gitu. Jadi kalau salah-salah ya itu menunjukkan sembarangan gitu ya orang yang up media itu sembarangan asal nginput. Saya tuh kalau mau up apa namanya foto-foto misalnya di objek wisata itu saya tanya-tanya dulu, ini nama objek wisatanya apa, ada nggak legendanya, misalnya gitu ya. Saya kemarin sempat sempat up misalnya di Danau Tolire. Danau Tolire itu di Maluku Utara, kalau nggak salah ya. Di Maluku Utara itu ternyata muncul terus gitu, apa namanya, banyak yang komen. Saya baru tahu juga, oh gitu ya caranya kalau apa sih istilahnya FYP atau apa gitu ya. Jadi banyak yang simpen di favorit dan sebagainya itu kan muncul ya di apa eh, di apa report ya notifikasi postingan kita gitu ya. Padahal saya tidak bermaksud apa-apa ya untuk mengingatkan aja bahwa saya pernah ke sana dan ada hikmahnya ternyata ada legenda yang mengingatkan kita akan pesan-pesan warga lokal gitu ya. Dan ternyata itu menarik gitu ya.
Oke, terima kasih Kak Viola. Jadi untuk yang berikutnya silakan dirancang ya, direncanakan, dilanjutkan hal-hal yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi mungkin Kak Viola tanya-tanya lagi pembimbing lapangannya ya, Kak Rindra. eh Sekarang lagi program apa nih, pekan ini atau bulan ini? Bisa nggak dibantu lagi bikin apa desain untuk konten di sosial medianya misalnya gitu. Jadi kita lebih banyak peran dan kemudian teman-teman bisa aplikasi bisa apa namanya? Bisa evaluasi ya. Bisa dilihat di situ engagementnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa masukkan itu di dalam laporan PBL-nya nanti, laporan intervensi gitu ya. Jadi catatan tentang bagaimana kita memberikan peran selama proses PBL sejak PBL 1 sampai PBL 2. Kemudian bagaimana penilaian ya. Kalau misalnya merasa perlu perlu justifikasi dari orang luar ya tanya sama pembimbing lapangannya atau penasehat pembimbing akademiknya ya, laporkan ke pembimbing akademiknya bahwa saya sudah melakukan ini, mohon di review misalnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan hasil review dari para pembimbing kita atau bahkan tadi tuh kepala puskesmasnya juga kasih masukan. Itu diceritakan ya, Kak. Kak Viola boleh ceritakan misalnya desainnya tadi itu awalnya seperti apa ya, kamu bikin dua, kemudian ternyata di yang dipilih yang mana gitu. Kalau ada penjelasan tentang kenapa dipilihnya yang itu, boleh diceritakan di situ gitu. Jadi untuk orang lain dan untuk kita sendiri di kemudian hari kita bisa pelajari ya. Ternyata orang lebih suka. Saya nggak tahu ya, mungkin nanti penjelasannya bisa bersifat pribadi ya, subjektif, atau mungkin memang secara objektif gitu ya dipilihnya itu apa namanya opsi dari beberapa desain yang kita buat gitu ya. Baik, terima kasih Kak Viola. Yang lainnya mungkin ada yang mau sharing. Tadi di polling itu sudah ada yang menjawab. Oh, ada 7 orang ya. Seluruhnya untuk sosial media ini seluruhnya menjawab ada. Untuk yang PKG ini 1 orang menjawab belum ada di puskesmasnya. Nah, boleh tahu siapa yang belum ada? Puskesmas mana nih, Kak? PKG? Atau salah salah ketik harusnya ada juga? Soalnya nggak kelihatan nih siapa yang menjawab ya. Kalau tidak bisa speak up, boleh boleh di chat room ya, supaya kita bisa sama-sama tahu. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada PKG di puskesmasnya, boleh cerita bagaimana prosesnya. Mungkin kalau ada yang melihat bisa mengikuti prosesnya, itu kan pemeriksaannya kompleks ya, banyak ya. Ada yang bisa cerita? Kak Monika boleh? Kak Monika tadi datang duluan. Iya Ibu, mungkin kalau yang pengalaman saya bukan yang PKG itu Bu, saya pernah di uh, pas PBL itu, anak-anak PBL tuh disuruh uh, melakukan promosi kesehatan di puskesmas itu Bu. Jadi topiknya itu setiap hari tuh kan beda-beda, tapi itu tuh udah ditentukan sama PL Bu. Pas saya itu dapat tentang prinsip olahraga BBTT. Baik, benar, terukur, teratur. Oh iya iya menarik nih. Ya, jadi pas itu tuh edukasi itu dilakukan langsung gitu Bu ke pengunjung puskesmas yang lagi nunggu antrian pelayanan gitu. Nah, penyuluhannya ini dilakukan secara lisan gitu tanpa bantuan media Iya. Hmm. tuh, ya. Jadi langsung gitu pakai komunikasi verbal. Oke, Nah, nah untuk oke terusin dulu deh, terusin dulu Kak Monika. iya.
Kalau menurut saya, Bu, dari yang sudah dilakukan gitu, menurut saya sih kurang efektif karena audiens nih kan lagi nunggu antrian mereka ya, gitu. Jadi fokus mereka tuh nggak ah, nggak fokus ke kita, jadi fokusnya kemana-mana gitu. Kurang fokus, terus juga karena nggak ada media bantunya kayak poster, kayak leaflet, kayak gitu. Jadi penyampaian pesannya eh, kurang kurang menarik dan juga kurang tersampaikan gitu. Mungkin kalau untuk eh, saran gitu Mm-mm. bisa menggunakan media bantu biar pesannya tersampaikan meskipun audiensnya nih lagi nggak fokus gitu bisa jadi nggak fokus mendengar aja bisa ngeliat visualnya gitu fokus ke visual juga Ya, terus milih waktu yang lebih tepat misalnya saat nggak ramai pengunjung gitu terus apa dengan pendekatan individu gitu bisa tahu oh ya saat em, itu juga nggak ada ini sih nggak ada interaksi Bu kayak tanya jawab diskusi gitu nggak ada hmm, mungkin kedepannya bisa ada sesi kayak gitu diskusi atau tanya jawab pertanyaan-pertanyaan ringan aja gitu terus bisa juga bekerja sama dengan puskesmas dijadwalkan gitu sesi edukasinya agar nggak berbenturan gitu suara antara orang yang sedang melakukan apa promosi kesehatan sama yang lagi manggil-manggilin antrian gitu. Mungkin itu saja Bu pengalaman saya. ya. Nah, catatannya itu dituliskan ya Kak ya di laporan PBL-nya nanti tuh detailnya seperti apa. Itu bisa jadi laporan yang sangat menarik nih buat masukan gitu ya, buat masukan ke puskesmasnya juga, terus ke kitanya juga sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman mungkin kalau dapat kasus yang serupa juga ya dengan Kak Monika, mungkin situasinya sama. Berdasarkan pengalaman itu, sebenarnya teman-teman bisa mendesain kegiatan apa namanya seperti itu juga, tetapi yang tadi tuh yang dengan berbagai perubahan gitu ya, berbagai modifikasi yang tadi sudah Kak Monika sebutkan, gitu Kak. Jadi kemarin kan Kak Monika di Instagram pribadi udah bikin itu ya, udah bikin medianya kan ya tentang olahraga yang BBTT itu ya. Em, belum kayaknya Bu Belum, kayaknya yang saya pernah BPTT lihat ya. itu. Berarti ada yang lain yang di mata kuliah yang lain untuk penugasan media, saya lihat ada tuh yang membahas tentang eh, olahraga yang BBTT itu atau mungkin di itu ya di cerita yang lain ya. Nah, artinya sebenarnya Kak Monika itu sudah punya apa pengetahuan gitu kan ya, ada apa namanya standar mungkin atau teori dan seterusnya. Diverifikasi dulu informasi yang didapat. Kalau emang sudah tepat, sudah benar, sudah sesuai, nah itu bisa didesainkan, dibikin aja medianya. Jadi bisa dipakai untuk edukasi. Jadi nanti pada saat misalnya teman-teman melakukan edukasi seperti tadi ya, kalau edukasinya pribadi itu pakai HP aja, kita buka IG officialnya Puskesmas atau IG pribadi kita untuk medianya karena kita nggak sempat nyetak dan nggak ada uang juga kan ya untuk leaflet dan lain-lain. Ya kita pakai HP-nya aja, gitu kan bisa dipakai tuh. Nah atau mungkin kalau teman-teman mau pakai topik yang sama karena sudah ada materinya ya kontennya, teman-teman bisa pilih sasaran yang lebih tepat untuk diedukasi gitu. Misalnya kalau di sekitar situ ada lapangan ya fasilitas olahraga gitu ya yang rutin dipakai oleh warga, ah teman-teman bisa bikin sesi tuh di situ kerjasama sama yang udah biasa main di situ ya olahraga di situ. Atau kalau mau sendiri juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa minta izin dulu ya sama petugas sama apa namanya pembimbing lapangannya. Kemudian nanti melakukan edukasi di situ, jangan lupa dokumentasi. Nah, itu bisa jadi intervensi juga kan untuk teman-teman. Atau misalnya sekolah.
Nah, di sekolah juga penting karena seringkali guru olahraga itu ada juga tuh yang tidak menggunakan konsep ini ya ketika melakukan praktek ya di lapangan untuk olahraga gitu kan. Mungkin kalau mereka tidak terbiasa sejak kecil ya pada saat olahraga itu melakukan pengukuran-pengukuran yang harusnya dilakukan, itu nanti sampai dewasa mereka jadinya anggap itu remeh aja, biasa aja gitu ya. Saya aja dulu zaman saya masih SD, saya ingat saya diajarkan itu SD SMP itu masih diajarkan untuk misalnya cek nadi dan sebagainya gitu ya sebelum olahraga nanti setelah olahraga kita tes lagi kita cek lagi diukur gitu ya peningkatannya berapa banyak. Nah, itu em, nanti kalau terbawa sampai dewasa, kita khawatirnya ada kejadian-kejadian yang tidak baik gitu ya, trauma atau bahkan kematian di lapangan olahraga gitu kan. Dan itu sudah beberapa kali terjadi ya, bahkan juga menimpa public figure gitu. Jadi ini topik yang menarik. Kira-kira Kak Monica bisa nggak itu dikembangkan untuk intervensinya? Boleh Ibu nanti coba saya lakukan ya Bu. Oke, nah boleh ya nanti kalau teman-teman sudah melakukan intervensi seperti yang tadi sudah disampaikan, direncanakan dengan lebih baik lagi untuk mata kuliah kita laporannya seperti tadi aja. Bentuk-bentuk intervensi yang sudah teman-teman lakukan seperti apa gitu ya. Kalau dibikin seperti versi apa artikel ya seperti yang kemarin kita buat di apa citizen journalism itu boleh juga. Jadi orang yang membaca itu bisa lebih lebih detail ya mengerti tentang bagaimana sih prosedur untuk olahraga yang BBTT itu, kemudian kenapa harus begitu gitu ya, apa manfaatnya dan seterusnya. Terus pengalaman teman-teman juga boleh ditambahkan di situ. Terus tambahkan juga dengan dokumentasi kegiatan tadi. Nah, itu ketika nanti teman-teman mau praktek mau apa presentasi PBL, teman-teman nggak usah cuap-cuap olah kasih lihat aja dokumentasinya dalam bentuk artikel atau mungkin pakai post gitu ya di sosial media. Jadi lebih seru buat kita yang mungkin nanti buat yang nonton gitu ya, yang menyaksikan eh, apa presentasi hasil PBL-nya teman-teman. Begitu ya. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau sharing. Menarik nih dari eh, dua teman kita yang sudah presentasi. Yang lain mungkin untuk yang apa tadi pollingnya tuh? Yang pemeriksaan kesehatan gratis ini saya penasaran loh. Karena saya bentar lagi ulang tahun, jadi saya mau memanfaatkan fasilitas ini. Terus anggarannya juga lumayan ya, per orang itu 1, sekian juta untuk pemeriksaan. Nah, ada yang dapat spill-spillannya nggak dari puskesmasnya? Siapa nih? Kak Cut Ziva? Iya Bu. Gimana? Ada info nggak dari puskesmasnya tentang PKG? Kalau waktu saya PBL saat itu, PKG itu kalau untuk yang ulang tahunnya di bulan Januari tuh bisa full di bulan Januari, bisa beberapa bulan ke depannya tuh masih bisa ngelakuin PKG Bu. Hmm. Terus kalau misalnya untuk yang di bulan-bulan selanjutnya tuh di bulan itu aja mereka bisa lakukan PKG gitu. Karena pas Januari itu baru launching gitu ya. Mungkin Bu, iya. Terus untuk pada saat pas lagi saya PBL, saya sering disuruh untuk bikin konten ataupun poster mengenai PKG. Mm-mm. Eh, terus alhamdulillahnya lumayan banyak lumayan naik engagementnya. Jadi banyak juga yang datang untuk cek kesehatan gratisnya tersebut Ibu gitu. Kamu ikut-ikut melihat nggak apa aja yang dites? Ih, Benar-benar benar-benar seluruhnya ya?
Kebetulan karena saya juga disuruh buat video reels gitu tentang cek kesehatan gratisnya. Jadi saya tuh disuruh videoin mulai dari awal pendaftarannya, terus sampai apa aja yang dicek, sampai akhirnya kayak gimana gitu, Bu. Oh, Jadi alurnya ya. iya, alurnya saya cukup tahu waktu itu. Oke, udah dibuat videonya tuh. Sudah ini ap- apa dilihat, Bu? Mau dong. Nanti tag ke saya ya kalau di up. Biasa. Udah di up dari saya PBL kemarin Bu, karena emang waktu itu kan lagi masa-masanya cek kesehatan gratis, Ya. terus apa sekalian bareng sama kadernya juga bikin videonya bareng eh, sama dokter yang lainnya. Saya izin share screen ya Bu. Oke, yuk kita saksikan. Ini sudah terus Ya, sudah terlihat Bu. ya, sudah. Ini akun PBL saya. Terus Halo Sobat Sehat, kalian semua pasti udah pada tahu kan kalau di Puskesmas Rawabuntu lagi ada cek kesehatan gratis buat kalian semua yang lagi ulang tahun. Mulai dari bayi baru lahir sampai lansia di atas 60 tahun bisa ngecek semua kok. Yang penting KTP atau kartu keluarga kalian berdomisili di Tangerang Selatan dan Kelurahan Rawabuntu. Dan untuk pengecekannya meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tensi darah, dan masih banyak lagi. Salah satunya, kita juga bisa ngecek darah loh. Cek kesehatan gratis ini tersedia dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang di Puskesmas Rawabuntu. Setelah hasilnya keluar, kita bisa langsung konsultasikan dengan dokternya loh. Halo semuanya, buat yang berulang tahun, bisa loh datang ke Puskesmas Rawabuntu untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Yeay! Halo Sobat Sehat. itu Bu. Oke, seru ya. Keren-keren. Coba lihat engagementnya dapat berapa? Kalau yang di Instagram Halo ada Sobat Sehat. 1407. Mantap. Terus memang saya buat konten yang cek kesehatan gratisnya ini ada beberapa video. Hmm. Yang pertama itu ini Bu. I know it hurts you, but I need to solve you. I know Sama it ada Kamu ulang tahun? Yuk, cek kesehatan gratis di Puskesmas Rawabuntu. Yuk. Halo Bapak Ibu rekan semua, gak usah khawatir. Sekarang setiap warga negara Indonesia pastinya dapat hadiah ulang tahun loh. Negara kasih kita hadiah berupa cek kesehatan gratis. Apa aja sih pemeriksaannya? Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk ke Puskesmas Rawabuntu, karena kalau dilewatin, sayang kan? seperti itu Bu. Oke, mantap. Nah, itu boleh diceritain semuanya tuh nanti di laporan ya. Baik Boleh Bu. dibandingkan antara postingan, kan ada beberapa macam tuh postingannya. Iya, ini ada beda-beda sih Bu. Ada yang konten random, Mm-mm. ada yang random sama ada yang waktu itu ibu suruh untuk tugas juga saya masukin ke akun PBL. Oke, bagus bagus. Nah, ternyata anak Promkes jago-jago nih bikin eh, aplikasi promosi kesehatannya. Jadi sebenarnya udah banyak yang bisa kalian laporkan tuh ya kalau dikumpulin ya. Seru-seru. Tinggal dievaluasi ya, tinggal di apa? Dilihat apa-apa yang masih bisa diperbaiki ya, ditingkatkan supaya skillnya jadi makin makin tinggi lagi gitu ya.
skillnya makin tinggi, kemudian lebih sensitif juga teman-teman menangkap permasalahan yang bisa kita intervensi gitu ya. Karena dengan sosial media ini jadi terbuka banget dan masyarakat pastinya memerlukan konten-konten yang edukatif ya dibandingkan dengan konten-konten yang cuma lucu-lucuan aja gitu ya. Oke, makasih Kak Ziva. Oh iya, tadi saya mau nanya itu, persyaratannya jadi cuma bawa KTP aja. Iya, Bu. Yang penting berdomisili di eh, wilayah Oh, di wilayah puskesmas puskesmasnya tersebut. ya. Iya, Itu puskesmas apa namanya kecamatan atau kelurahan, Kak? sama sih Bu, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Iya, Oh, oke. Kalau yang Rawabuntu itu di level posisinya di mana dia? Kecamatan ya? iya. Kecamatan. Oh, Kelurahan juga sama Rawabuntu juga, Bu. oh, oke. Apa namanya? Ada perbedaan nggak sih teman-teman yang di puskesmas kecamatan sama kelurahan itu? Biasanya kan fasilitasnya beda ya. Kalau di kecamatan mungkin lebih lengkap gitu nggak? Atau sama aja juga fasilitas pemeriksaannya? Ada yang dapat di puskesmas kelurahan nggak? Oh, nggak ada ya. Atau mungkin ada puskesmas yang gabungan ya, gabungan beberapa kelurahan ya. Oke lah kalau begitu. Baik, yang lain ada yang mau sharing lagi untuk yang akan dilakukan? Masih ada intervensi yang akan dilakukan